A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaa lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wan Abi Hurairah, diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul jama'atan, salat seseorang ya. Kalau aslinya perintahan salatul rajul salatnya laki-laki ya. Jadi yang diperintah khusus itu laki-laki, jama'atan, berjamaah. Jadi rata-rata sih memang yang disuruh berjamaah itu laki-laki, tetapi dalam usul fikih ketika disuruhnya laki-laki itu suruhannya seluruhnya, artinya laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau suruhannya kepada ke perempuan biasanya itu lebih khusus gitu. Jadi khusus saja perempuan gitu. Nah, jadi kalau misalkan di sini sholatur rajul, sholatnya laki-laki, itu maksudnya semuanya aja, mau laki-laki mau perempuan gitu ya. Jama'atan, berjamaah, tajidu ala sholatihi, itu ditambah oleh Allah sholatnya itu pisukihi, lebih bagus daripada di pasar ya, wa baitihi, dan di rumah, walaupun itu berjamaah gitu. Misalnya berjamaah ya, di rumah berjamaah, di masjid berjamaah, lebih afdal dari masjid tetap gitu. Apalagi kalau berjamaah dengan tidak berjamaah gitu. Walaupun di masjid dua-duanya, yang satu berjamaah, yang satu tidak, itu beda gitu. Yang berjamaah hanya ada kelebihan datang ke masjidnya itu, pahalanya datang ke masjid. Apa pahalanya nanti? Nah, bagaimana sholatnya yang berjamaah itu? Bid'an wa isyrin, 7 dan 20 derajat darajatan. Itu bedanya 20 derajat. Jadi bukan pahala ya, tapi derajat. Ya. Jadi derajat ini kan di surga itu ada tingkatannya. Jadi 27 tingkatan bedanya. Kalau ini tingkatan sholat yang sendiri aja, kan itu beda-beda tingkatannya. Ada yang pahalanya ini gitu. Nah, ini 27 tingkatan gitu bedanya teh. Ya, jadi darajatan. Wa dzalika anna ahaduhum idza tawaddaa, dan barang siapa ada seseorang misalkan ini wudu, kemudian fa ahsana wudu, kemudian bagus wudunya. Nah, di sini bagusnya itu tidak seperti yang umum. Wudu itu hanya dohir saja. Ini dengan batin wudunya. Artinya kita dalam hati sudah mempersiapkan, ya Allah, saya akan munajat kepadamu, sehingga aku harus bersih. Bersih dohirnya, bersih batinnya. Sehingga dohirnya kita bersihkan, ini dari kotoran. Kita niatkan, ya Allah, batinnya juga dibersihkan dari dosa-dosa tangannya gitu, sama gitu. Termasuk mulut, kumur-kumur itu niatkan kita membersihkan dohir dan batin. Dohirnya ya kotoran-kotoran gitu. Kalau batinnya ya dosa-dosa yang diakibatkan oleh mulut gitu. Sama semuanya seperti itu. Dan ketika kumur-kumur harus sempurna. Kemudian menghirup air ke hidung juga sama, harus sempurna. Itu sempurnakan. Ahsin wudu'aka gitu ya. Jadi Pak Hasan al wudu'a summa atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. Wudunya bagus, kemudian datang ke masjid. La yuridu illa sholah, dan tidak ada niat apapun kecuali untuk sholat. Bukan niat untuk, aduh saya nggak ada orang
temen ngobrol ya, di masjid suka ya orang ngobrol, nah, ada niatnya ingin ngobrol gitu kan, bukan ini mah niat bener-bener kan sholat aja gitu. Ada saya tuh gaul gitu. Nah seperti di masjid masuk kayak makanan niat kan, bukan, ini mah karena Allah aja gitu kan, saya salah gitu. Ini mah niat bener-bener sholat aja gitu ya, niatnya untuk sholatnya. La yanhazuhu illa shalah, tidak ada motivasi sedikit apapun, tidak ada, hanya untuk sholat aja motivasinya, tidak ada yang lain gitu. Lam yakhatu khatwatan, tidak ada selangkah pun dia melangkah, illa rufi'a lahu biha darajatun, setiap langkahnya itu dihitung oleh Allah, dinaikkan oleh Allah satu derajat setiap langkahnya. Jadi setiap langkah dinaikkan oleh Allah satu derajat, setiap langkah lagi satu derajat. Makanya kata ulama, bagusnya kalau mau sholat, kalau ada jalan dua, jalan yang agak jauh, yang kalau pergi ke masjid, kalau pulang yang terdekat, gitu. Nah kalau ngeliling lah. Nah kalau berangkat itu kenapa langkahnya setiap langkah itu diangkat satu derajat gitu, menyampuran heula batur gitu. Datang ka dieu geus beres jamaahna. Lain kalau kita pulangnya gini-gini jalannya agak diberapa sih Oh beda mungkin, oh iya banyak juga ya, bolehlah zigzagnya. Apa ya? Ini saking orang-orang dulu itu saking apa? Saking ingin pahala itu sempurna, itu benar-benar itu diusahakan gitu. Ya, usahakan yang jauh gitu ya. Nyanyi lah. Kan gini. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan kemudian orang lain mengikutinya, maka dia dapat pahala 2, dan yang diikutinya, yang mengikutinya, dia tidak dikurangi gitu. Pak Dadang ngajak Pak Dedi tidak dikurangi, Pak Dadang punya 2 Pak Dadang 2 pahalanya, satu pahalanya sendiri, yang kedua ngajaknya. Gimana kalau misalkan saya teh ngajak ke orang lainnya ke masjid, orang balik ngelilin gitu. Menerangi orang lain tapi dirinya sendiri kaduruk. Oh gitu ya. Jadi satu derajat oleh Allah setiap langkahnya. Jadi setiap langkahnya satu derajat anhu biha. Kemudian wahutto anhu khotiatan. Dan setiap langkah itu kan satu derajat oleh Allah diangkat, dan setiap langkah itu juga selain diangkat derajat, dihapus oleh Allah satu kesalahan. Setiap langkahnya mau ke masjid itu, jadi setiap langkah kesalahan kita dihapus misalnya. Nah gitu. Ya. Malaikat hitungannya hitungan langkah aja, kira-kira langkah, malaikat tahu langkah dari sana ke sini berapa itu langkahnya. Tapi kalau misalkan hitungan motor, misalkan kalau misalkan hitungannya disebut satu langkah, ya berarti satu putaran satu langkah kan gitu, bisa jadi gitu. Tapi hitungan malaikat udah tahu hitungan segini kira-kira berapa langkah, kan udah jelas. Cerdas malaikat gitu. Jadi sudah otomatis langsung gitu, kakak deteko berapa langkah nih gitu. Jadi darajatun, setiap langkahnya itu khati'atun, satu kesalahan. Hatta yadkhulal masjid, sampai ke masuk masjid. Ya. Jadi diangkat satu derajat oleh Allah, dihapus satu kesalahan setiap langkahnya sampai masuk masjid. Fa idza dakhalal masjid, ketika masuk masjid, kana fis shalah, kemudian dia sholat nih, maka nafis sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadi.
maka nanti sholatu tidak ada selagi dia sholat kemudian dia tahbisuhu. Gini, sholat sunat misalnya, ini sholat sunat kan nunggu ini, nunggu mau sholat lagi, artinya mau sholat berjamaah. Nah, nunggunya itu dianggap sholat terus gitu. Jadi ketika kita sholat duluan nih datang, kan nunggu yang lain gitu. Nah itu dianggap sholat terus saja oleh Allah. Iya pahalanya, dianggap pahala sholat ya terus. Kalau misalkan sewaktu segitu teh berapa kalian sholat nanti gitu, terus saja dianggap sholat. Sampai imam ada kemudian iqomah sholat, nah sampai gitu ya. Makanya itu salatnya wal malaikatu yusholluna, kemudian malaikat terus selagi dia di masjid itu memohonkan maaf untuk kita. Malaikat itu terus saya memohonkan maaf kepada kita. Yusholluna ala ahadin madama fi majlis, selagi dia masih di masjid. Oh, sudah enggak ya sudah beda lagi kan, ini selagi dia masjid. Alladzi shalla fihi yaquluna, kemudian ketika dia ada di masjid tersebut, dia malaikat maksudnya itu selalu berdoa gini, Allahumma arhamhu, ya Allah curahkanlah rahmat kepada orang ini gitu. Jadi selagi kita di masjid setelah sholat dikir wiridan kemudian ngaji terus aja malaikat berdoa Allahumma arhamhu. Kemudian yang kedua Allahumma ighfir lahu, ya Allah maafkanlah dia ya Allah, maafkanlah dia ya Allah. Itu dalam surah Qaf. Kenapa kita itu diberi bencana, diberi musibah? Karena dosa, karena lalai, fi ghaflatin. Jadi ketika kita lalai, Allah memberi bencana, memberi musibah. Makanya kenapa coba lihat di kisah-kisah dalam Al-Quran, umat Nabi Musa, umat Nabi Lut, umat Nabi terdahulu diberi adab oleh Allah, kemudian datang kepada nabinya, oleh Nabi disuruhnya apa? Bertaubat ya. Kenapa? Karena salah satu hikmah daripada musibah dan sakit adalah dihapusnya dosa kalau sabar. Makanya sebelum kita misalkan wah kalau kita misalkan menunggu musibah habis ya berarti lama, ya kita taubatlah. Kalau sudah dimaafkan maka dihapus oleh Allah penyakitnya, musibahnya gitu. Nah, sering ke masjid, insya Allah tadi kan dosa-dosa terus berguguran. Selama di masjid terus dimohonkan maaf oleh malaikat. Doa malaikat pasti diijabah lah. Kalau kita doa sendiri kan belum tentu ya. Ini doain oleh malaikatnya. Doanya Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Dua. Yang ketiga Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya ya Allah. Gitu. Ya, malam yu'di fi, tapi dengan syarat, kata Rasul, dengan syarat dia tidak menyakiti orang lain. Kalau sudah menyakiti orang lain dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, itu tidak jadi. Berhenti malaikat mendoakannya. Contoh menyakitinya, contoh misalkan menyakitinya, taruhlah kita misalkan dengan ketika sholat mengganggu temennya, usik-usikan sampai orang lain kaganggu gitu. Gerak-gerak terus atau duduk misalkan, duduk orang kita nempel ke yang lain sampai resah orang gitu, mengganggu itu. Atau dengan misalkan menghina, apalagi lah itu mah ya. Kalau mengganggu saja udah. Terganggu misalkan punten misalkan kita misalkan sedang duduk ini, punten geser-geser, orang tuh gitu kan terganggu tuh, rada kehel gitu nya. Terus aya keneh belah ditu gitu. Soalnya kan geser-geser gitu. Orang tetap rasa gitu. Itu juga terganggu. Maka jangan sampai mengganggu. Jangan sampai melangkahi orang lain, itu juga mengganggu. Satu syaratnya apa? Malam yu'di fi. Yang kedua, malam yuhdis fi. Yang kedua, selagi belum ngobrol perkara dunia. Kalau sudah ngobrol, malaikat nggak mau lagi gitu. Batas
ngobrol perkara dunia aja. Iya. Berarti ya kalau tentang ilmu ya berarti bukan dunia. Tentang ilmu nggak apa-apa. Gitu. Tentang dunia yang lago aja gitu. Yang lago, nggak ada manfaatnya gitu. Kalau ngobrol-ngobrol yang ada manfaatnya nggak apa-apa. Ngomong COVID tadi Manfaat nggak gitu. Kalau manfaat untuk pengetahuan oh gini ya nggak jadi masalah. Gitu. Dan ya ngobrol-ngobrol nggak ada manfaatnya lah, ngobrol ngaring itu aja gitu. Kalau misalkan ada manfaatnya mah misalkan untuk pengetahuan tadi ngobrolkan oh kopi teh gini ininya teh oh ternyata gini gejalanya teh berarti kita kan hati-hati itu mah ya manfaat ada ilmu ya gitu. Nggak jadi masalah. Nah, yang nggak ada manfaat lah ngobrol-ngobrol ya suka ngobrol lah gitu ngobrol tuh. Obrolan kosong gitu. Oh kamu itu. Itu hadisnya muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim sepakat sahihnya ini hadisnya. Ternyata banyak sekali ya pahalanya itu dan menunggu salat baina salataini salatun kata Rasul dalam hadis yang lain. Jadi baina salataini di antara dua salat itu dianggap salat. Contoh tadi kita sholat maghrib berjamaah nih, ya itu berjamaah teh, sekalian dah tanggung sampai isya, dikir, gaji, itu selama itu dianggap berjamaah terus sholat. Kalau sendiri sholatnya misalkan sampai isya, ya dianggap sholat aja tapi sendiri gitu, sholat pahalanya gitu. Kalau berjamaah, masya Allah ya karim gitu. Makanya lebar dah sakit dengar tuh udah maghrib maka isya mas setengah jam. Dibanggain ya tadi sama Allah di langit katanya. Kenapa? Sok dibanggain diceritain itu ke penduduk langit. Di ini ya. Iya. Itu saya pernah. Iya betul. Ngopi Hah? memberi ngopi. Asal tuh ngobrol. Ya maksudnya jangan yang percuma ngobrolnya gitu, yang manfaatnya nggak jelas. Diskusi. Tentang korban. Pokoknya yang bermanfaat ada manfaatnya aja lah. Enggak jadi masalah. Nah, jadi tergantung kita tadi berjamaah ya berjamaah terus. Oh, masya Allah ya karimnya hebat. Apalagi kalau sambil niat itikaf. Ya makanya bagusnya kata ulama, kapanpun kita masuk ke masjid niatkan itikaf, jadi dapat pahala itikaf. Jadi pas datang teh niat saya itikaf di masjid sunat kenal Allah, itu dapat pahala itikaf. Disebut itikaf minimal seberapa menit? Nggak ada minimalnya, yang penting dia diam gitu. Udah diam. Aing ngaliwat ngaliwat geus beda deui ngaliwat. Duduk heula gitu, duduknya 3 heula. Terus itu kan kalau nggak salah yang tadi nunggu sholat gitu ya, orang komat dia udah siap gitu ya. Tapi kalau nggak salah yang di akhirat muka yang bercahaya atau di Siratal Mustaqim kan saya lupa yang mana gitu. Apanya? Kalau orang yang udah siap tadi gitu ya, komat dia udah sholat, benar menunggu sholat gitu. Itu mas cepat Siratal Mustaqim seperti kilat. Jadi kan yang ini sebelum adzan dia sudah wudu. Nah itu yang paling cepat tuh, nanti di Siratal Mustaqimnya gitu. Jadi sudah siap, imam sudah mau ini udah siap gitu, udah rapih gitu. Jadi Nabi juga suka melihat dulu rapih atau tidak rapih enggak, siap belum gitu. Jadi kesiapan, memperlihat kesiapannya aja gitu. Conditioning dulu lah gitu. Kalau dalam istilah pendidikan itu mengkondisikan dulu gitu, siap belum gitu. Ya, setiap lihat gitu. Udah siap baru berangkat. Tadi yang dapat satu langkah itu 1 derajat sama dia kursinya salah. Itu kan kondisinya karena kita tuh udah kondisinya udah berwudu dari rumah kan. Iya. Kalau kita wudu dari sini sama nggak itu kira-kira? Pahalanya sama, setiap langkah aja. Hanya afdolnya seperti tadi, wudu dulu, asinnya wudu, baru berangkat. Gitu. Karena dulu
Oke, ketika kita lihat historisnya, apakah di masjid waktu dulu itu ada tempat wudhu? Kan enggak ya. Berarti Rasul wudhu di rumah. Iya. Masjid kan dulu enggak menyediakan seperti sekarang ada tempat wudhu apa seterusnya, enggak kan. Dulu jadi rumah-rumah gitu. Dulu mah. Tapi kalau lihat pahalanya itu bisa. Itu lihat makna umumnya. Jadi makna umum bukan makna khusus gitu. Makna umumnya dapat. Yang penting melangkahnya itu dapat pahala. Jadi kalau langkahnya, makanya kenapa dalam fikih itu ketika kita melangkah tidak boleh cepat-cepat. Kalau cepat-cepat biasa langkahnya panjang. Pahalanya itu. Makanya nggak boleh lari-lari cepat-cepat, nggak boleh. Gitu ya. Biasa aja gitu. Kecuali kalau yakin ini akan tidak kebagian berjamaah, itu boleh. Kalau misalnya karek pertama inilah 4 rakaat ya isama tenang we. Hanya tadi awas ya, hati-hati yang menyakiti itu seperti gini. Ini sudah tahu dijarakan itu 10 menit ya dari adzan ke iqamah itu ya 10 15 10 menit. Misalkan kita tuh telat di rumahnya. Di sini tuh udah tet kita dari sholat gitu. Kan orang itu nya batur nges rek qomat iqamah lah kadar sholat itu lu udah gitu. Nah itu kan menyakiti orang lain juga. Itu kalau mau sunnah dulu ya awal datangnya gitu. Jadi ya ulang kan sholat. Karena tahu lagi duduk gitu ya. Ini mah iya gitu. Jadi Nah itu hebatnya dalam Islam itu etika lebih akhlak itu lebih diutamakan. Kita kan ada sebentar lagi udah bukan Allah ibadah baik ibadah ya. Kalau ibadah dari awal datangnya batur karunya nungguan tadi. Yang tadi mah yang awal mah yang ada mah kamu geus buak we kayak ini tadi. Datang deui geus net-netan gitu. Ini berarti kepentingan umum di atasnya. Iya gitu. Jadi memang Islam itu Masya Allah ya Karim. Jadi jangan menyakiti dengan sekecil apapun, jangan gitu ya. Ya memang setidaknya haten setannya datang terakhir nges nit gitu. Ini berjamaah ya Masya Allah ya Karim, berjamaah. Hanya kalau kita logika kecil aja, misalkan orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, itulah bedanya. Kalau orang yang punya ilmu pasti lebih toleransi, lebih tasamu, lebih lihat orang lain gitu. Ya. Jadi lebih akhlak yang diutamakan. Kalau dulu itu ulama-ulama dulu itu akhlak daripada fikih. Kalau sekarang kayaknya fikih itu lebih utama daripada akhlak gitu. Gitu. Jadi beda. Itu kan fikih. Tapi akhlak, kalau saya nyebutkan gitu tersakiti dong dia. Nah itu akhlak gitu. Jadi Ustaz, sholatnya tetap dapat pahalanya walaupun dapat pahala mah. Dapat, hanya dosanya dosa menyakiti yang orang lain tadi gitu. Berarti dari sini lebih baik kita mementingkan toleransi ke orang lain daripada dapat pahala. Iya gitu. Ya gitu. Jadi ketika kita menghargai orang lain, itu dia dapat pahala menghargainya. Dia melihat orang lainnya itu lebih dapat pahalanya gitu. Nah, ya sayangnya gitu ya, sayangnya. Makanya saya juga sering di sana itu menyebutkan gini. Ini standarnya mau apa sih? SOP-nya apa? Standar operasional prosedurnya mau gimana gitu nih? Apakah mau jam atau ada imamnya? Kalau atau imam yang atau misalkan yang sholat sunat terakhir qomat itu. Nah kalau ikuti waktu, kalau belum net-netan jangan iqamah gitu. Walaupun belum semuanya udah beres, misalkan belum net udah ini kalau ikuti ini, jadi orang lain tahu gitu, masih ada 2 menit, kira-kira 2 menit cukup lah gitu dari sholat gitu.
Hanya ukuran yang 2 menitan sholat teh. Jangan ukuran ketika kita sholatnya suka 4 menit, 2 menit, ya kita agak cepat aja gitu surahnya gitu. Kadang ini kan ada ajaran yang lama nih, ajaran lama ngeboratin waktu gitu, jadi surah sunatnya itu jadi sedikit kan. Ada yang ajarannya sedang atau yang biasa gitu ya, jadi Lama ya. tesnya masih banyak, jadi kesana gitu. Ya, makanya dulu kalau ulama-ulama salafi itu suka marah kalau adzan lama-lama itu. Adzan itu yang penting terdengar aja gitu intinya kan, bukan di enak-enak, bukan. Terus kalau ajarannya telat juga sama, jadi sedikit. Jadi kalau misalkan ajaran telat, mending langsung komat aja tuh, kalau nunggu waktu mah. Kalau masih ada mah, misalkan waktu sunnah sayang kalau ditinggalkan gitu. Memang kalau telat mah gitu. Waktu saya itu kan ngaji gitu ya, isya teh terus tabrak terus gitu kan. Ya. Tabrak terus begitu udah mau ini, sebenarnya aku ajan gitu, begitu ajan aku dia aku komat. Ya, itu mah memang harus gitu. Kenapa? Karena ya kalau itu mengikuti waktu kan. Itu memang rata-rata gitu para ulama itu memilihnya gitu. Itu usul fikihnya, istinbat ahkamnya seperti itu. Oke. Wa Nabi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Rasul, dan Rasul menerima langsung dari Allah ya. Nah, ini yang suka disebut apa? Hadis qudsi ya. Qala innallaha, kata Allah, innallaha sesungguhnya Allah ta'ala katabal hasanat, Allah menulis kebaikan, wassayiat dan menulis kejelekan. Summa tabayyana dzalika, kemudian summa bayyana, kemudian Allah itu menjelaskan ini kebaikan, ini kejelekan. Paman hamma bihasanatin, barang siapa yang menginginkan atau bermaksud kebaikan, palam ya'malha, kemudian belum sempat mengamalkannya, kata Allah, maka Allah tetap menulis satu kebaikan. Di rumah yang keburu sunat, pas datang teh sunat, alah kening jam sakieu, tinggal 2 menit deui, takut orang lain ini. Kita sudah ada niatan, nggak jadi. Kenapa? Karena menghargai orang lain, itu dianggap satu kebaikannya gitu. Kalau kita sudah ada niat, itu satu kebaikan ya. Tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan, kamilatan, sempurna, satu kebaikan. Wa in hamma biha, kemudian ketika dia maksud tadi sholat, ternyata dia bisa fa'amilaha, bisa mengamalkan. Katabahallahu indahu asra hasanat, maka oleh Allah dianggap 10 kali. Baiknya Allah teh gitunya. Kalau kita misalkan di rumah teh, cepet-cepet yang kabur sunnah gitu. Aipek teh pas datang teh kaburu komat, itu udah dapat 1 karena ada niat dalam hati ingin sholat sunat dulu, nggak keburu nih, nggak apa-apa. Tapi kalau keburu dikali 10 oleh Allah minimal, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Jadi pahalanya itu beda-beda ya, ada yang 10, ada 20, 30 sampai 700, beda-beda tergantung kesempurnaan kita, hati kita gitu. Bahkan kata Rasul ila dipin kasiratin, bahkan sampai tidak terbatas hitungannya. Wa in hamma sayyi'atin, gimana kalau misalkan kita maksud melakukan kejelekan, kejahatan. Kita bermaksud melakukan kejahatan nih. Kemudian palam ya'malha, tidak sempat melakukannya gitu, tidak sempat, maka oleh Allah tidak akan ditulis. Maka ketika palam ya'malha katabahallahu ta'ala indahu hasanatan, bahkan kalau dia nggak jadi teh karena takut kepada Allah, ya Allah ini teh salah, nggak jadi, dia tahu ini salah, nggak jadinya itu karena tahu ini salah, maka itu dijadikan satu kebaikan. Tadi mau melakukan kejahatan nih, misalkan pas HP saya alhamdulillah, masya Allah kadang datang nu batur, nggak jadi, itu satu kebaikan dianggapnya.
Tadinya kita mau ngambil, terjadi karena ingat ya Allah itu punya orang haram, itu jadi satu kebaikan. Kurang kumaha Allah bagernenya gitu. Mau melakukan kejahatan saja, kemudian nggak jadi, itu satu kebaikan. Kalau gitu mah niatnya ayo karena kejahatan itu jadi, itu beda itu ya. Sudah diniatkan mah beda tuh banding nikah. Ya banding Falam yamala kata Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha. Gimana kalau dia melaksanakan? Sudah diniatkan kemudian dilaksanakan, kata Allah, pasti Allah nulis hanya sayyi'atan wahidatan, satu. Jadi kalau kejahatan mah tetap aja dianggapnya satu. Tapi kalau kebaikan dianggapnya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan berlipatnya yang tidak ada batasnya. Itu hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari Abi Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Masya Allah ya Karim, ketika lihat rahmannya Allah ya, kasih sayangnya Allah, sebetulnya dilipat ganda gitu. Itu kalau melihat pahala-pahala seperti ini, seharusnya pahala kebaikan itu lebih banyak daripada kejahatan. Nanti kalau dihisab di mizan gitu, seyogyanya gitu ya. Tapi kenapa kebanyakan itu justru timpang kepada kejelekan? Kenapa bisa seperti itu? Karena ini kan banyak kejahatan yang menghapus kebaikan. Kita bisa kita nih, kita udah bertahun-tahun sedekah, diomongin ilah nah gitu, puncaknya kafir lah, kita kalau agama gitu, muflis ya, bangkrut. Nah selain itu hati, yang intinya hati itu kalau ibadah walaupun banyak, yang tadi kan syaratnya harus ikhlas. Amal itu diterima yang baik atau yang jelek, yang diterima oleh Allah yang ikhlas. Mau melakukan kebaikan atau melakukan kejahatan, itu yang ikhlas yang akan diterimanya oleh Allah. Kalau kita nggak bohong, ikhlas tuh. Oh pasti ikhlas, bisa kita nggak bohong gitu. Pasti diterima nggak bohongnya dosanya. Jadi rata-rata kalau berbuat dosa mah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ikhlas, tidak ada paksaan. Tapi kalau berbuat kebaikan kadang-kadang terpaksa gitu. Kadang-kadang kan ada gitu, ngesadan deui kan gitu. Itu tanda-tanda kan gitu. Kalau kebaikan itu seperti itu. Jadi kurang ikhlas. Tapi kalau kejahatan mah insya Allah ikhlas. Tidak ada paksaan insya Allah lah. Kalau misalkan nonton Euro jam sabaraha, jam setengah tilu, jam setengah hiji, dia kan berani bangun, nggak ada paksaan, ikhlas. Tapi kalau tahajud mah, aduh berat bisa. Ikhlas tanya, padahal mantap kudu ikhlas. Kita kata ciri ikhlas mah kalau kita melakukan kejahatan, apakah kita ingin diketahui oleh orang lain? Kalau melakukan kejahatan, tidak. Kenapa? Ikhlas itu. Nah kalau kebaikan pun yang ikhlas gitu, lupakan gitu. Jangan ingin ketahuan sama orang lain, lupakan diri sendiri, melupakan. So kita kalau melakukan kejahatan gitu ya, melakukan apa saja, jangankan orang lain, kita pun ingin cepat-cepat lupa gitu. Lupakan aja gitu. So kebaikan juga seperti itu. Coba kalau kita melakukan kebaikan, lupakan itu ikhlas. Tapi kalau kita kebaikan ingat wae kan gitu. So kemarin saya kurban tahun kemarin mah sapi 7. Sekarang mau keinget kan ya gitu amal. Tapi lamun kejahatan menu dosa geus teu inget atuh satahun mah saminggu kamari geus poho. Ya. Ikhlas itu. Aduh insyaallah ya karim ya. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab ya, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ya, bin Khattab qala sami'tu
Aku mendengar Rasul. Nah, kan ada kalau hadis itu cara menghadisnya Rasul itu ada 3 ya. Ada qauli, hadis qauli, hadis ucapan, ayat hadis fi'li, perbuatan, ada hadis takriri. Cirinya apa? Contoh gini, sami'tu Rasulullah. Berarti ini apa? Apanya Rasul? Perbuatan, ucapan atau takrir? Ucapan, qauli. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qauli, fi'li atau takriri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan lah, karena terbukti itu. Fi'li. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasul seperti ini. Perbuatan itu disebut fi'li. Jadi hadis fi'li. Kalau gini, ya Rasul, ini kan tadi saya lihat kalau yang lain itu sebelum sholat maghrib itu ada yang sholat. Pas Rasul dongkap, Rasul datang, iqomah weh. Kan Rasul enggak sholat nih. Itu sunat enggak ya Rasul? Gitu. Kata Rasul, masih tuh. Terserah kalian. Itu apa itu? Takriri. Silahkan, terserah kalian. Nabinya tidak melakukan, silahkan kamu mau sholat sunat semangat, enggak pun silahkan. Gitu. Nah itu takriri namanya. Gitu. Jadi hadis itu ada yang qauli, ada yang fi'li. Kalau Rasul makan dombanya. Apa? Dombanya domba gitu. Sahabat mah yang tujuan itu sahabat gitu. Iya. Gitu. Takriri, ya. Termasuk takriri kan Nabi berkunjung kepada sahabatnya di luar Madinah ya. Di suatu tempat datanglah. Kemudian dihidangkan daging. Pas Nabi itu aneh, daging apa ini gitu. Ini apa? Daging apa? Daging kalau di kita kata dalam fikih itu disebut daging lanak gitu ya. Daging lanak gitu. Oh ini daging lanak, oh gitu. Sahabat, saya ingin coba, bawa makan, sahabat makan. Nabi enggak gitu. Ya Rasul, kenapa? Kan kalau makanan sahabat sok duluannya, Nabi mah terakhir gitu nya. Nabi enggak mau. Ya Rasul, kenapa enggak mau ya Rasul? Coba aja kata orang situ. Di Madinah itu enggak ada yang gini, cina gitu aja. Oh, itu gimana ya Rasul? Saya udah makan, kata sahabat yang lain kan. Ya udah nggak apa-apa, sok aja makan gitu. Nah silakan aja makan gitu. Jadi gimana? Ya silakan, kalau yang mau makan silakan, nggak pun nggak apa-apa. Nah itu takriri. Walaupun Nabi nggak makan, itu diperbolehkan. Nabi tidak mengharamkan, tidak mencegahnya gitu. Tidak melarangnya. Itu berarti membolehkan gitu. Aku tidak, aku kamu gitu. Nggak gitu ya, nggak gitu. Nabi itu silakan aja ya. Kalau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa salah satu nafarin. Sahabat dulu juga sama ya, sama. Sami itu aku mendengar, kata Abdullah bin Umar, Rasul pernah cerita. Gitu. Apa ceritanya? Yaqulu intalaqa salah satu nafar. Kata Rasul dulu ada 3 orang. Tapi kalau nafar sebetulnya golongan ya, 3 golongan, nggak tahu berapa orang, hanya sebagian menyebutkan 3 orang. Ada 3 orang, miman kana qablakum, sebelum kita, sebelum umat kita gitu. Ini Nabi tidak menjelaskan umat siapa, tapi sebelum umat kita gitu, kata Nabi. Dulu ada. Nih, dia keluar, mereka keluar bertiga keluaran, miman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin. Kemudian dia mau apa namanya dulu tuh ke hutan teh berburu. Sebagian ulama menyebutkan di sini tafsirannya bukan berburu, tapi mau jualan. Ternyata ketika itu hujan deras. Waduh, gimana kita? Ya udah, kita berteduh dulu. Pasti lihat, oh ini ada gua, gitu. Ila gharin. Ya, ada gor. Gor itu bahasa Arabnya guha itu. Ini kita mah gor, itu guhanya. Itu gor itu. Ada gor itu guha.
pada khuluhu, maka masuklah. Hangat di dalam ngopi lah dan seterusnya kalau kita mungkin ya. Nah, setelah itu hujan besar. Ternyata hujan besar itu kan longsor. Si batu besar pas menutup ke lubang gua. Besar batunya, golosop. Wah, kaget, tiga-tiganya didorong, berarti kan nggak kuat. Batu besar menghalangi, pas pisan gua gitu. Dulu gitu ya. Pada khulu panhadarat sakhratun mina jabal, dari atasnya, dari gunung ya. Pasadat alaihim al-ghur'atu, tertutup semuanya pintu gor, pintu guha itu. Faqulu innaha la yanjikum. Waduh, tidak mungkin kita bisa selamat. Walaupun makanan kita ini cukup berapa. Dan belum tentu ada orang lain yang lewat. Tidak ada orang lain yang lewat juga, gimana caranya tuh? Gitu. Wah, udah nggak mungkin lah kita selamat min hadis sakhra, dari batu ini. Ila antad wallah, tapi saya pernah dengar ke Nabi kita. Terus apa? Maka kita tawasul dengan bisolihi a'malikum. Nah, oke. Kita kalau melalui fisik bertiga ini tidak mungkin. Sampai kekuatan apapun, sampai habis tenaga pun tidak mungkin bisa terdorong. Maka kita bisa tawasul dengan amal soleh kita. Gitu. Tawasul dengan amal soleh. Jadi intinya kita boleh, kalau kita ada hajat apa, misalkan yang wah sudah tidak bisa dengan dohir, itu dengan tawasul dengan amal. Ya, tawasul dengan amal. Terus gimana? Qala rajulun minhum. Oh ya, enggak ya, kita pikirkan dulu apa yang istimewa gitu. Amal apa yang istimewa kita? Oke, mikir. Setelah itu seorang berkata, "Oh ya, aku udah tahu." Apa? Allahumma kana ya Allah. Aku punya amal ya Allah. Apa? Aku punya li abwani syekhani. Aku punya ibu bapak yang sudah tua dua-duanya. Kabironi. Wah, udah tua sekali. Wa kuntu la agabiku qoblahuma ahlan, dan aku dari kecil sebelum nikah pun saya menyayangi kedua orang tua, dan saya tidak akan minum sebelum orang tua saya minum susu, dan saya tidak akan makan kecuali orang tua makan dulu. Kenapa? Supaya kenyang, supaya puas dulu orang tua, baru saya. Nah, saya setelah punya keluarga itu kebiasaan segitu aja. Kalau orang tua belum makan, tidak boleh yang lain makan. Disuruh kenyang dulu aja orang tua gitu ya. Wala ma'ala fatada bi talabu syajari yauman palam aruh alayya hatta nama. Nah, hanya suatu ketika saya sedang bekerja, pas pulang orang tua belum diberi susu. Saya belum meres susu, kan kalau di Arab itu susu kambing suka diperes susu kambingnya. Kalau susu kambing beda nu diperes nu kita jeung susu peres itu bedanya. Susu kambing nusuk diperah. Beda mungkinnya da nu domba yang di kita mah, kambing di kita mah da diperah geus kumaha nya ala susuna usap itu setara. Kambing etawa. Hah? Kambing etawa. Gitu ya. Nah di situ tuh dia tuh suka meres dulu. Kemudian dikasihkan, saya telat, ibu saya malamnya itu keburu ketiduran. Pas saya datang sudah ketiduran, anak saya lapar. Ayah, saya mau makan, ayah saya mau minum susu aja dulu. Jangan dulu, itu ibu bapak kita kan, ibu bapaknya tak can, belum makan. Tapi tidak berani membangunkan. Kenapa? Karena takut mengganggu. Tidur enak tidurnya. Saya biarkan sampai anak-anak saya, istri saya marah-marah dan sampai ketiduran. Bangun-bangun biasa subuh lagi, baru saya kasih ke orang tua. Setelah orang tua dikasih, baru saya ngasih kepada keluarga saya, gitu.
Palmara alaya ala itu alahuma goyukuhuma pawajadatuhuma naimina pakari itu ankin wagang dan seterusnya ahlan umalan palamisa walqahu ala yadi intadoru astaiqaduhuma sampai dia bangun. Hatta barakal fajru sampai pas fajar yaitu subuh ya. Wasibiyatu anak-anak saya itu nangis karena kelaparan tapi saya tidak ngasih gitu. Nah setelah orang tua saya dikasih baru keluarga saya dikasih. Allahumma in kuntu ya Allah, apabila kelakuan saya itu bagus ya Allah, mampa'atu dalika ibtigo awajhika, karena ini karenamu ya Allah, karena ingin ridhomu, karena aku tahu bahwa ridhomu itu ada di ridho orang tua. Maka paparij anna ma nahnu fi hadas sakhra, ya Allah bukakan pintu gua ini, geserlah batunya, geser sendiri. Itu dengan wasilah bercerita, ya Allah ya saya kalau ini bagus, amal bagus yang barusan ya Allah tolonglah aku, bergeserlah batunya. Tetapi belum bisa masuk, baru geser, orang belum bisa keluar gitu. Ya Allah, tuh alhamdulillah, kamuan ke seorang lagi gitu ya, ke seorang lagi, kamuan silakan gitu. Qala al-akhir, maka berkatalah yang satu lagi, Allahumma innahu kanat li ibnati ammi kanat ahabban nas ilayya. Ya Allah, aku punya seorang putri paman. Putri paman. Kalau putri paman berarti sah nikah ya? Nah, kapirayi ya gitu. Ibnatu amin kanat ahabban nas ilayya. Aku cinta pisan kepadanya. Tapi sayangnya dia tidak cinta kepadaku gitu ya. Saya cinta sekali kepadanya dan dia tidak menerima cintaku sampai aku nikah lama gitu ya. Wa pirin kuntu uhibbuha asyaddu ma yuhibbur rajul an-nisa fa aradtuha ala nafsiha, dan saya terus menggodanya, dia tidak mau gitu. Kemudian pamtanaat minni hatta alamat biha sanatun, ketika itu sampai suatu tahun itu paceklik. Paceklik apa? Paceklik memang benar apa? Paceklik ya, paceklik itu datang musim paceklik, dia pajaani, si wanita itu sampai nggak punya apa-apa dan datang kepadaku, itu fa'ataituha isrina wa mi'ata dinar, dan aku ngasih 120 dinar gitu, tapi dengan syarat kamu mau berhubungan denganku seperti suami istri, karena demi keluarga, demi hidup. Ya udahlah kalau itu terpaksa. Hanya pas mau melakukan, dia mengatakan si perempuan itu, kata-kata si perempuan itu, bertakwalah kamu kepada Allah, ya ittaqillaha wala tafuddul al khatam. Kamu harus bertakwa. Janganlah kamu nyopot cincin gitu. Ya apa? Nyopot cincin itu. Melepas cincin kewanitaanku gitu. Jadi jangan apa namanya tuh cek orang mah itu kan bahasanya bahasa siloka ya, bahasa filosofis, bahasa filsafat ya. Jadi artinya jangan merenggut mahkota kehormatanku gitu. Kamu harus takwa gitu. Tersentaklah aku itu, kata orang itu, ya Allah gitu, ini Masya Allah ya Karim, ya Allah ini dosa, maka mereka enggak jadi gitu. Hah? Enggak jadi dibayar. 120 dinar ya tuh Masya Allah ya.
120 dinar, 1 dinar 8 gram. Ini 120 dinar berapa gram tuh? Kali 8, 120 ke 8. Berapa dinar mahalnya? Gitu. Nah, itu jadi aku tersentak, ittaqillah wala taqud ala hatimi ila bi hatimi pan sorabtu anha, maka aku langsung tersentak gitu sampai loncat gitu. Walaupun dia yang aku cintai, ilayya wa tarak itu ada, ya udahlah, yang 120 dinar udah bawa aja gitu. 10%. Itu ya udahlah, nggak apa-apa, saya sodako gitu. Maka Allahumma in kuntu fa'atu dzalika, ya Allah, kalau itu kebaikan untukku, yang tadinya mau berbuat dosa, mau berbuat mesum gitu ya, sekarang saya bertakwa ya Allah, itu langsung, kalau ini baik ya Allah, wajhika papruj anna manahnu fihi pan pajarot, bukalah ya Allah pintu gua ini, buka lagi lah, ini tadi segini, tek segini, ya segini kan nggak bisa muat juga, tapi udah lumayan lah gitu, misalnya keluar. Oh itu bahagia. Kamu yang ketiga, kamu itu. Waqala salis, maka berkatalah yang ketiga, Allahumma sta'jartu, ya Allah, aku punya pekerja banyak yang kerja denganku, dan aku ajro, dan aku tidak pernah telat memberi upah, semuanya aku kasih. Wa ataitu ajrohum ghairu, ternyata pas dihitung ada satu lagi yang belum digaji. Kemana ini? Ternyata ditanya kepada teman-temannya yang kerja, tadi kemana? Oh dia tadi dipanggil oleh keluarganya ada pulang ke kampung. Oh gitu ya. Dia nggak sempat pamitan, kenapa? Karena ya ada musibah di kampungnya, dia pulang lah. Setelah pulang gitu gimana? Ajra ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dan belum ngambil. Itu berbulan bertahun terus aja tidak datang. Maka aku belikan si uang tersebut untuk modal, yaitu beli kambing, anak kambing. Kemudian aku urus sampai banyak, bertahun-tahun sudah ratusan kambingnya. Dia datang, Tuhan maaf sekali dulu itu aku kan pulang nih gitu. Karena ini musibah, ternyata di sana kan nggak ada siapa, aku jadi tulang punggung, jadi nggak bisa kerja lagi di sini. Aku butuh sekali uang. Dulu kan aku belum digaji, mau ngambil gajinya. Kata orang ini, kata ya Allah, tuh onta, sapi, ibil, terus onta ya, bakor, gonam, kemudian itu jadi ibil itu onta ya, bakor itu sapi, kemudian gonam itu apa tadi, kambing, itu warakik, dan semua yang ada di kandang di belakang itu punyamu, yang ratusan itu. Apa yang dikatakan Pakola? Ya Abdullah, la tastahzi bi, Tuhan jangan ngeledek lah, gitu, jangan mempermainkan lah gitu. Kalau ke saya mah mau gaji aja, satu bulan kemarin gitu, jangan ngeledek lah kan. Paku tuh la astaju bika, demi Allah aku tidak mempermainkanmu, memang itu punyamu. Wah, masa gaji aku segitu? Iya, gajimu tidak segitu. Dulu gajimu aku jadikan modal bertahun-tahun, kamu kan nggak datang-datang. Ini aku dikasihkan gini terus. Gimana kalau yang kerja? Yang kerja diambil dari sana. Hanya untuk yang bekerja ya diambil dari labanya. Jadi tidak mengeluarkan dariku. Dari laba itu digolangkan. Nah ini semuanya hasilnya itu punya kamu. Itu Masya Allah, orang yang fakir itu saking bahagianya dia diambil semuanya, pulang dan jadi orang kaya tersebut, dan sepeser pun tidak ngasih ke yang tuannya itu. Dia tidak marah, memang dia amanah gitu ya. Ya suka aja bahwa memang punya kamu gitu. Saking yang tadinya miskin atau sekarang menjadi banyak, nuhun aja pulang gitu.
atau gitu ya duduk gitu, ya Allah kalau ini kebaikan ya Allah, falam yatruk minhu syai'an, saya tidak meninggalkan sepeser pun atau sedikit pun, itu semuanya dibawa sama dia. Itu ya Allah, Allahumma in kunta fa'atu dzalika ibtiga wajhika, ya Allah ini karena Allah, karenamu ya Allah, kalau ini bagus menurutmu ya Allah, fafruj anna mananu fihi panfajarat sakhra, maka ya Allah bukalah pintu, pintu buka, oh udah segini bisa keluar tiga-tiganya gitu ya. Fakharaju yamsuna, maka ketiganya bisa keluar dan melanjutkan perjalanannya. Itu hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi boleh kita satu tawasul dengan amal kita yang dianggap wow gitu amal kita. Boleh tawasul. Yakin. Ting nu mana? Yakin amal mana? Itu kan istilahnya mah berlaku pada umat Nabi Muhammad. Yang pertama ternyata apa kita boleh gitu ya? Boleh ya ambil itu ya, cara seperti itu. Apa ini sudah masuk hadis? Oke, terus keduanya ini kalau misalkan kita udah mengingat amal kita terus kita alihkan ke situ, apakah pahalanya nanti itu hilang atau tersalurkan ke situ? Enggak. Karena ini kan sedang terpepet, kena kepepet itu apalagi gitu, mau dohir apa gitu, maka boleh dengan amal. Bahkan Allah kan menyebutkan wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong dengan sabar dan salat. Itu kan hanya contoh kan, maksudnya dengan amal yang lain juga nggak jadi masalah. Bukan kan orang yang kalau hanya tekstual, yang diperbolehkan dalam Al-Quran juga minta tolongnya dengan apa? Salat dan sabar saja. Jadi dengan zikir tidak boleh dong, bukan gitu maksudnya. Yang dicontohkan sholat yang sabar, tapi maksudnya mana aja seperti yang barusan namanya, silakan aja gitu. Buktinya hadis ini. Jadi itu kalau pendekatan secara kuantitatif pasti kaku. Kalau tidak seperti itu ya jangan gitu. Itu kuantitatif pendekatannya. Kalau pendekatannya kualitatif luas seperti ini. Gitu. Amal mana aja silakan, kamu yang punya gitu. Dari tiga kisah itu hanya yang kisah kedua yang tentang amal buruk ya. Kan tadi teh kalau nggak jadi satu kebaikan gitu. Ya, tapi amal buruk yang dia mampu melakukan. Ya gitu. Kalau dia tidak mampu untuk melakukan, tidak jadi amal kebaikan. Iya. Jadi, iya betul, logikanya gini Pak Den. Misalkan dia sudah terpaksa seperti gini. Ini contohnya gini, logikanya kayak barusan gini. Makan jengkol itu makruh. Ya. Kalau kita tidak makan jengkol berarti dapat pahala kan? Nah, sekarang jengkolnya tidak ada, kita tidak makan, dapat pahala tuh. Mau ada obat jengkol kan gitu. Kalau ada kita tahan, nah itu yang dapat pahala gitu. Sama logikanya gitu. Nah, jadi boleh kita, kalau saya sih lebih cenderung boleh dengan amal apapun, walaupun dalam itu mah nggak dapat pahala. Kenapa? Karena Pak Dedi tara. Tara. Jadi bisa. Cek malaikat tengah helah hungkul sama orang kuning teh apa cek balik mancing cek malaikat nasallahu yang karim ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.